Oke. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya? Ya. Sehat. Sehat. Nah, saya cuma mengingatkan karena kita berada pada masa pandemi, maka jangan lupa untuk selalu ingat akan 3M. Yang pertama adalah rajin mencuci tangan. Kemudian rajin memakai masker. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Ya. Jangan lupa 3M. Kemudian sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing supaya apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dan manfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, saya minta tolong, tadi sudah saya share untuk absensinya di Google Classroom ya. Yang belum bergabung segera bergabung. Silakan mengisi absensi kehadiran di Google Form yang sudah saya upload di Google Classroom. Jangan lupa ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi, ya. Pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Ada yang masih ingat nggak? Sistem ekonomi itu contohnya seperti apa saja? Ayo, yang masih ingat siapa? Apa? Atau masalah ekonomi kemarin dibagi menjadi berapa? Rihan, coba gantian yang ngomong. Siapa yang bisa? Boleh bicara. Ini suaranya siapa toh? Masalah ekonomi klasik. Ya. Ya, sama yang masalah pokok ekonomi modern. Nah, masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Kalau masalah ekonomi klasik apa saja, Han? Ya, Bu ya. Ya. Apa kemarin? Kemarin. Produk, masalah distribusi, masalah konsumsi. ya. Kalau ekonomi modern, masalah ekonomi modern, barang dan jasa apa yang akan diproduksi. ya. Terus yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Ya, terus? Ketiga, untuk siapa barang tersebut. Nah, betul sekali. Jadi masalah pokok ekonomi ada dua, masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Seperti yang sudah disampaikan teman kalian Rihan. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi di dalam kegiatan ekonomi. Sebentar ya. Ya. Nah, apakah muncul PowerPoint saya? Muncul. Ya. Nah, pokok pembahasan kita hari ini adalah tentang peran pelaku kegiatan ekonomi.
Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Itu adalah kompetensi dasarnya. Kemudian indikatornya untuk hari ini kita hanya akan mempelajari menganalisis konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian mengemukakan konsep pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga menganalisis peran pelaku ekonomi. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan melalui pembelajaran daring dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning melalui Zoom meeting ini, guru dan peserta didik berdiskusi tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Minta tolong suara yang lain diperkecil ya. Nah, setelah berdiskusi, peserta didik itu diharapkan mampu menganalisis konsep produksi, distribusi, dan konsumsi, mengemukakan konsep pelaku kegiatan ekonomi, menganalisis peran pelaku ekonomi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Secara berkelompok, teliti, cermat, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, kita masuk materi ya. Sudah siap? Siap. Assalamualaikum, video kali ini akan membahas mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kita bahas lebih dulu kegiatan ekonomi itu ya. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu kegiatan produksi? Kita simak video berikut yuk. Setelah kalian amati, kegiatan ini termasuk kegiatan produksi bukan? Kegiatan produksi merupakan kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru. Misalnya nih, bahan-bahan pizza dibuat menjadi pizza yang enak yang bisa kita nikmati. Kegiatan produksi ada beberapa hal yang dibutuhkan. Hal tersebut disebut faktor-faktor produksi. Coba cari, apa sajakah faktor produksi itu? Kegiatan selanjutnya yang akan kita bahas adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah menyampaikan barang-barang dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Misalnya pizza diantar ke konsumen untuk dinikmati. Cakupan kegiatan distribusi terdiri dari mulai pembelian, pemilahan, pembungkusan, penggudangan, hingga pengangkatan. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Contoh dari kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu benda, barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Hari ini, apa kamu sudah melakukan kegiatan konsumsi? Setiap orang memiliki tingkat konsumsi yang berbeda-beda. Kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi itu? Dalam kegiatan ekonomi, ada pelaku ekonomi yang menjalankannya. Pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga keluarga, konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, serta masyarakat luar negeri.
semua pelaku ekonomi itu memiliki peran masing-masing dalam kegiatan ekonomi. Nah, sekarang coba kalian diskusikan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi bersama dengan kelompok kalian. Jelaskan dengan jelas peran setiap pelaku dalam kegiatan ekonomi itu. Kemudian presentasikan di depan kelas dengan kelompok kalian. Presentasikan dengan cara semenarik mungkin. Kalian bisa gunakan berbagai sumber belajar baik dari internet, buku maupun media yang lain. Sekian video kali ini, sampai jumpa. Semangat belajarnya ya. Siap ya. Semangat dah ini belajar ekonominya. Semangat. Semangat ya. Semangat. Nah, ini yang pertama tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Ada gambar ya. Tentang apa itu? Gambarnya tentang apa itu anak-anak? Produksi barang. Iya, itu yang digambar itu menunjukkan apa? Memproduksi barang. Karyawan yang sedang Bekerja. bekerja. Jadi di gambar itu menunjukkan kegiatan karyawan yang sedang bekerja. Intinya mereka sedang membuat barang dan jasa. Jadi kegiatan produksi itu bisa diartikan sebagai kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Kemudian yang kedua adalah kegiatan apa? Distribusi. Distribusi. Di situ ada gambar pengiriman barang. Jadi proses produksi selesai, barang itu harus disampaikan ke konsumen melalui proses distribusi. Kemudian yang ketiga kegiatan apa? Konsumsi. Kegiatannya. Kalau konsumen itu apa? Pelakunya. Ya. Nah, konsumsi itu kegiatan apa sih? Siapa yang bisa jawab? Membeli. Membeli, apa lagi? Apa? Konsumsi. Menggunakan. Nggak apa-apa. Menggunakan, apa lagi? Menggunakan. Menghasilkan nilai. Menghabiskan nilai Jual. guna. Barang. Jadi konsumsi itu kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang. Itu adalah 3 kegiatan ekonomi. Apa saja tadi? Nuruliza coba. Tadi kegiatan ekonomi ada apa saja? Produksi. Ya. Konsumsi. Distribusi. Nah, itu adalah 3 kegiatan ekonomi. Kemudian, sekarang tentang pelaku kegiatan ekonomi. Kalau dilihat dari kegiatan ekonominya tadi yang terdiri dari produksi, distribusi, konsumsi, maka pelaku kegiatan ekonominya adalah produsen, distributor, dan konsumen. Itu adalah pelaku kegiatan ekonomi. Tapi yang akan kita bahas hari ini itu adalah tentang pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian. Sekarang sebentar ya, silakan saya bentuk kelompok ya menjadi 3. Saya pilih ketua kelompoknya, nanti masing-masing ketua kelompok silakan memilih anggotanya sendiri. Paham ya? Iya, Bu. Nah, kelompok 1 ketuanya Rihan.
Y. Kelompok 2 ketuanya Krishna. Y. Kelompok 3 ketuanya Atika. Ya. Nah, sebentar. Saya share tugasnya. Kalian bisa buka LKPD yang sudah saya share tadi, ya, LKPD yang sudah saya share tadi di Google Classroom, itu ada tugas kalian, atau lihat di layar. Jadi tugas diskusinya adalah kalian sudah saya bentuk menjadi 3 kelompok, ya. Kemudian silakan lihat video tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi sesuai link yang ada di LKPD tadi. Kemudian silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Bagaimana sih peran pelaku kegiatan ekonomi itu dalam kegiatan ekonomi? Analisis. Kemudian dipresentasikan. Ya. Ada yang ditanyakan? Enggak. Sudah paham ya? Enggak. Nah, saya beri waktu 15 menit untuk berdiskusi bersama kelompoknya lewat Google Classroom atau WhatsApp Group. Silahkan, terserah kalian. Kalau tidak paham, silakan bertanya. Oke, Ya, waktu saya persilahkan untuk berdiskusi 15 menit ya. Nanti masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan berdiskusi. Sudah cukup ya waktunya untuk berdiskusi? Sudah, Bu. Sudah. Silakan kelompoknya Rihan memaparkan hasil diskusinya. Silakan Rihan yang keras suaranya. Ya, Bu. Kedengaran nggak, Bu? Kedengeran. Ya, yang pertama, pihak yang menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa hasil produksi. Dan yang kedua, pihak yang mempunyai faktor produksi sehingga mempunyai pendapatan dari produksi. Sebentar, itu pelaku yang mana, Rihan? Harus jelas. Rumah tangga apa yang mau dijelaskan, yang mau dipresentasikan? Rumah tangga konsumsi. Ya, silakan dimulai lagi. Ya, rumah tangga konsumsi yang pertama, pihak yang menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa hasil produksi. Yang kedua, pihak yang mempunyai faktor produksi sehingga mempunyai pendapatan dari kepemilikan faktor produksi tersebut. Ya. Terus ada poin, pemilik sumber daya alam mendapatkan uang sewa. Ya. Yang kedua, pemilik tenaga kerja mendapatkan gaji atau upah. Yang ketiga, pemilik modal akan mendapatkan bunga. Dan yang terakhir, pemilik keahlian atau pengusaha akan memperoleh laba usaha. Sudah ya? Sudah atau masih ada lagi? Sudah. Sekarang kelompok 2. Kelompoknya Krishna. Silakan dipresentasikan hasilnya, Krishna. Jadi peran pelaku ekonomi menurut saya ada 3, yaitu peran pelaku ekonomi rumah tangga, kedua pemerintah, dan ketiga perusahaan. Ya. Dan juga luar negeri. 4 berarti Ya, luar negeri. Untuk peran pelaku ekonomi rumah tangga itu biasanya memiliki peran sebagai konsumen dalam suatu kegiatan ekonomi, yaitu memakai produk barang atau jasa
pendidikan. Yang kedua, pemerintah. Peran pelaku pemerintah dapat berperan sebagai produsen, konsumen, sekaligus pengatur kegiatan perekonomian. Yang ketiga, peran pelaku perusahaan biasanya sebagai konsumen, sebagai produsen, distribusi, dan perusahaan yang bertanggung jawab akan kesejahteraan tenaga kerja. Sudah Bu, itu saja. Ya, terima kasih. Bagus jawabannya, hampir sama kayak kelompoknya Rihan. Sekarang silahkan untuk kelompok ketiga atau kelompok terakhir, kelompoknya Atika. Menurut saya dari penganalisisan rumah tangga pemerintah, yang pertama, pihak yang mengatur atau menstabilkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Kedua, sebagai pelaku ekonomi bagi usaha atau kegiatan yang kurang menarik, pihak swasta dan memerlukan modal besar sebagai jasa kolektif. Misalnya, Hankam, Hikmas, dan politik luar negeri serta usaha yang dilindungi dari monopoli. Ketiga, pembiayaan dari pajak serta laba BUMN. Dan penganalisisan saya menurut dari rumah tangga luar negeri, yaitu satu, pihak yang mengadakan ekspor impor kebutuhan masing-masing dan perlu campur tangan pemerintah dalam proteksi. Sudah, Bu. Nah, itu tadi ya. Terima kasih untuk kelompoknya Tika atas jawabannya. Berikan tepuk tangan untuk semua kelompok ya. Oke, terima kasih atas hasil diskusi yang kalian presentasikan tadi. Sekarang saya minta tolong satu orang untuk menyimpulkan. Berarti pelaku kegiatan ekonomi tadi itu ada berapa? Silakan. Dilihat lagi hasil diskusinya. Pelaku kegiatan ekonominya dibagi terdiri dari siapa saja sih pelaku kegiatan ekonomi itu? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Atala mungkin? Ada 3, Bu. Ada 3, apa saja? Rumah tangga konsumsi, Ya. rumah tangga produksi, sama rumah tangga pemerintah. Ada 4 yang sama rumah tangga luar negeri. Iya. Diulangi lagi, Atala, apa saja? Rumah tangga konsumsi, konsumen. Kedua, rumah tangga produksi atau produsen. Ketiga, rumah tangga pemerintah. Keempat, rumah tangga luar negeri. Ya, jadi yang dikatakan teman kalian tadi sudah benar ya, bahwa pelaku kegiatan ekonomi di dalam perekonomian itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen. Jadi rumah tangga konsumen ini mereka itu berfungsi sebagai penyedia faktor produksi atau yang menikmati barang dan jasa. Kemudian yang kedua ada rumah tangga produksi atau produsen. Jadi perannya untuk rumah tangga produsen yaitu mereka yang mengelola faktor produksi yang sudah dibeli dari rumah tangga konsumen untuk dikelola menjadi barang dan jasa. Kemudian dijual lagi kepada rumah tangga konsumen. Kemudian ketiga ada rumah tangga pemerintah. Jadi peran pemerintah di sini itu lebih ke kontrol, bagian pengontrol, ya. Jadi menjembatani antara rumah tangga atau pelaku kegiatan ekonomi yang lain. Di samping dia berperan sebagai rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Kemudian yang terakhir ada rumah tangga luar negeri. Jadi masyarakat luar negeri ini yang memberikan dukungan pada kegiatan perekonomian kita, khususnya pada kegiatan ekspor dan impor. Nah, itu tadi ya anak-anak materi tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Ada yang masih mau ditanyakan?
Atau sudah jelas? Sudah jelas. Sudah jelas Enggak, ya? Bu. Oke, baik. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa buat yang belum absen, silakan isi absensi kehadiran melalui Google Form yang sudah saya upload di Google Classroom. Kemudian jangan lupa untuk download LKPD dan bahan ajar yang juga sudah saya upload di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya, dengan materi baru tentang perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Tetap semangat ya belajar ekonominya. Iya. Semangat dah. Semangat, Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh meninggalkan chat ya. Ya. Boleh Ya. meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.